Kalau dirunut ke belakang jauhnya, pertama kali nama Cozy itu keluar itu sekitar 7 tahun lalu lah di Jogja. Jadi waktu itu saya sama teman-teman saya lagi ngobrol di coffee shop kecil di Jogja namanya Lagani Coffee. Ngayal aja sih waktu itu pengen, kalau gua tar balik ke Bandung kita bikin yuk yang seperti ini gitu, kayak coffee shop kecil. Nah, gua udah nemu nih namanya Cozy. Jadi Cozy itu Kozi. Dari Cozy-nya Inggris, COZY, terus saya suka hal-hal berbau Jepang, terus dibikin kayak Cozy ini lucu nih. Jadi mau Cozy gitu. Kalau dulu saya sekolah di Parahyangan, justru Parahyangan di D3 Manajemen. Habis itu sih sebenarnya nggak ada pengalaman sama sekali sih. Secara latar belakang nggak ada bisnis, nggak ada kopi juga. Setelah lulus kuliah waktu itu sempat di event organizer, sempat jadi sales kasur, sempat jadi asuransi, macem-macem banyak lah yang saya jalanin. Pada saat itu memang belum ketemu aja mau ngapain sih nih passionnya, belum tahu apa yang mau dilakukan yang emang benar-benar suka dilakuin gitu. Jadi waktu itu cuman ya udah ada kerjaan yang menghasilkan uang ya diambil. Jadi pertama kali kita mengonsepkan Cozy itu ya seperti ya awal orang bisnis, awal mula-mula lah. Kita bikin semacam proposal dengan seideal mungkin. Ya kalau saya ngelihat sekarang nih, baca lagi proposalnya kayak pantesan aja nggak ada orang yang mau gitu. Karena ya kita belum ada pengalaman apa-apa. Ini baru pertama kali, terus kita mau ngajakin orang gila mana yang mau naruh 700 juta sama orang yang nggak punya pengalaman sama sekali kan. Nah udah, terus waktu itu akhirnya nggak ada yang mau tanemin investasi ke kita. Udah akhirnya gimana nih, sulit gitu untuk kayak kita nggak punya modal. Terus satu hari ada teman saya yang dia udah buka duluan nih di Gudang Selatan. Dia bilang, gudang depan nih mau dibuka nih, mau disewa-sewain. Oh gitu, boleh yuk kita lihat. Pada saat itu sih kosong melompong. Jadi kalau saya main ke kantor teman saya itu ngintip ke gudang sebelahnya, itu aja males. Kayak sarang setan aja udah gitu. Waduh, kalau si Risa kesini kayaknya seneng. Di Cozy sendiri sekarang posisinya ada tim holding. Tim holding tuh kayak tim pusatnya yang memang bertanggung jawab terhadap keseluruhan cabang. Mereka saya ada tim operasional, bisnis, HRD-nya juga ada, keuangannya sendiri-sendiri. Tapi yang paling penting tuh saya selalu nekenin, selalu ngingetin selalu bahwa untuk nganggap si outlet ini itu milik mereka sendiri. Perlakukanlah sebagai bisnis kamu sendiri. Ya mereka akan memperhatikan segala sesuatunya. Mereka akan bertindak kayak saya buka lah. Mereka bukan cuma karyawan yang sekedar kerja aja. Ya sulit sih memang awalnya, cuman dengan kayak gitu akhirnya saya bisa lebih tenang gitu untuk menyerahkan tanggung jawab kepada mereka. Kalau dulu kita masih melakukannya secara manual, jadi kayak keliling-keliling, ngecekin QC, ada karyawan melenceng sedikit, kita omelin di WhatsApp group, kayak gitu-gitulah. Tapi sekarang karena kita juga sadar bahwa ini sudah semakin besar, sudah harus semakin tertata, kita bikin SOP jadinya. Semua ada aturannya gitu, jelas. Kalau Cozy ditanya ini, Cozy rencana membuka di mana lagi? Dari awal kita nggak pernah punya rencana sebetulnya. Berlangsung begitu aja. Saya ada rumah nih, nggak kepake, bikin Cozy yuk, bikinin. Gitu. Atau saya punya halaman rumah nggak kepake, gitu-gitulah. Ngapain sih buka-buka terus. Ini bisnis juga sekarang kan lagi nggak begitu baik nih, perekonomian segala macam. Jadi salah satu goal saya ngegedein Cozy ini buka terus itu bukan untuk meraih kekayaan atau harta segala macam, bukan. Karena jujur aja, bisnis kopi sebetulnya bukan bisnis yang secara income gede banget kok, enggak juga. Barista, terutama ya barista kalau kerja mungkin kayak keren gitu, pakai apron di depan bar, di foto tuh bagus gitu. Tapi kalau dipikirin masa depannya mereka, jenjang karir mereka itu pendek. Dari barista naik jadi apa? Head barista. Dari head barista naik lagi jadi apa? Store manager paling. Tapi ya udah, itu mentok segitu. Dan biasanya kalau udah jadi store manager susah juga buat digantiin gitu kan. Mau jadi barista sampai kapan gitu. Umur 30 aja mungkin udah bisa dibilang udah terlalu tua untuk seorang barista gitu. Apalagi sekarang kan kebanyakan coffee shop nyarinya yang muda-muda, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Ini yang tua-tua ntar kemana gitu. Dengan saya memperbesar si Cozy-nya, secara nggak langsung kan berarti ada banyak hal yang harus diurusin. Outlet nih ada punya jenjang karir untuk masuk ke pusat ya, ke atas gitu. Misalnya sekarang operasional masih dipegang oleh satu atau 2 orang, mungkin nanti harus 3 atau 4 orang. Bisnis manager mungkin sekarang 1 orang, 2 orang, nanti mungkin bisa 3-4 orang yang ngurusin. Saya lebih memilih mengembangkan si Cozy ini terus-terusan selama masih bisa, supaya orang-orang yang kerja di saya punya jenjang karir yang pastilah. Ada sesuatu yang bisa dicapai, nggak mungkin juga jadi barista seumur hidup kan. Jadi yang penting ini, jangan melupakan core bisnisnya, bisnis manusia. Artinya kita harus melayani konsumen dengan sebaik mungkin. Pelayanan dalam hal memberikan produk terbaik kepada si konsumennya. Karena
apa yang kita kasih, apa yang kita berikan ke konsumen itu masuk ke tubuh loh. Jadi yang penting satu berarti jaga kualitas produknya gitu. Jangan sampai nih, kan biasa terjadi di semua bisnis. Kalau persaingan semakin besar, akhirnya harus nurunin cost segala macam. Akhirnya ya udahlah, pakai aja kopi-kopi jelek. Akhirnya menyalahi semangat sebenarnya antara produknya yang bagus atau tempatnya yang bagus. Itu tuh nggak bisa dipilih, salah satu, harus dua-duanya. Orang datang ke kita tuh bukan tiba-tiba tring dia ada gitu. Dia udah punya rencana, datang ke sini udah keluarin uang, keluarin waktu, naik Gojek panas-panas atau hujan-hujan. Datang ke situ tuh udah dengan impian, aduh pengen minum sesuatu yang enak lah gitu, pengen dilayani gitu. Tiba-tiba datang orangnya judes gitu, baristanya karena terlalu capek misalnya, nggak disambut, kecewa gitu. Jangan sampailah kita mengecewakan konsumen, karena core-nya adalah bisnis manusia, yang semua yang kita lakukan itu untuk konsumen ini merasa puas, memiliki experience yang baik. Definisi secangkir kopi, jadi kopi itu adalah sebuah kumpulan pengalaman yang kalau kita mengerti itu kita bisa nikmati, kita bisa hargai, dan tidak akan membosankan pengalaman-pengalaman itu. Dari secangkir kopi ini ada cerita dari si pembisnisnya, petaninya, ada cerita tentang biji kopinya, ada cerita tentang roastingnya, pengolahannya. Banyak sekali pengalaman hidup, pengalaman manusia. Ya kalau diceritain ini nggak akan habis-habisnya gitu. Dan hal paling sederhana yang bisa kita lakukan hanya menghargai apa yang ada di dalam kopi itu.